Selamat sore pemirsa, Liputan 7 kembali hadir ke hadapan Anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Bersama saya, Ismi Wahismawati, inilah dia informasi selengkapnya. Senin, 25 September 2023, perkuliahan teknik reportase dan investigasi berita kembali dilaksanakan oleh sejumlah mahasiswa-mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, kelas KPI 5C. Ya, presentasi dipimpin langsung oleh kelompok 2 yang berjudul mengenai jurnalistik. Seperti apa? Ini dia liputannya. Baik pemirsa, anggota presentasi pada kelompok 2 ini terdiri dari Iqmal Ansori, Sophia Yusuf, Tati, Kodariah, dan Putri Salsa. Mereka menerangkan dengan begitu jelas dan penuh semangat. Membahas mengenai jurnalis, ya, pemateri pertama menjelaskan bahwa jurnalisme adalah pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita dalam bentuk surat kabar dan lainnya. Bersamaan dengan itu, wartawan disepadankan dengan kata jurnalis, yaitu orang yang pekerjaannya mengumpulkan dan menulis berita dalam bentuk surat kabar dan lain sebagainya. Jurnalisme adalah seni dan profesi dengan tanggung jawab profesional yang mensyaratkan wartawannya melihat dengan mata yang segar pada setiap peristiwa untuk menangkap aspek-aspek yang unik, tetapi mata itu harus mempunyai fokus yang satu arah untuk mengawasi pandangannya. Dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya menjelaskan mengenai sejarah. Ya, sejarah jurnalisme di Indonesia terletak pada masa pendudukan Belanda, masa pendudukan Jepang, masa pasca kemerdekaan atau pemerintahan Presiden Soekarno, masa pemerintahan Presiden Soeharto, dan masa reformasi. Pemirsa, selanjutnya mengenai regulasi undang-undang pers di Indonesia. Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk langsung oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum. Tentang pers tersendiri atas 21 pasal yang mencakup 52 ayat, termasuk pasal-pasal berdiri sendiri, yakni pasal yang tidak dilengkapi dengan ayat atau ayat-ayat. Pokok materi undang-undang dapat dikelompokkan ke dalam 7 bidang, yaitu asas fungsi dan asas pers, kewajiban dan peran pers, kedudukan wartawan, hak dan kewajiban perusahaan pers, posisi dan fungsi dengan pers, peredaran pers asing, peran serta masyarakat dalam pers, dan tentang sanksi pidana. Baik pemirsa, kita lanjut ke kode etik jurnalistik. Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers pada pasal 7 ayat 2, wartawan diwajibkan untuk memiliki dan mentaati kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik merupakan batasan etik profesi jurnalis yang pelaksanaannya
bergantung pada hati nurani masing-masing wartawan. Pasal 1 menjelaskan mengenai wartawan Indonesia bersikap independen menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Pasal 2 menerangkan bahwasanya wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal ketiga menjelaskan bahwasanya wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal 4 menerangkan bahwasanya wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pasal 5 menjelaskan bahwasanya wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasal 6 menjelaskan bahwasanya wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pasal 7 menjelaskan bahwasanya wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaan, menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang off the record sesuai dengan kesepakatan. Pasal 8 menjelaskan mengenai bahwasanya wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna, kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah. Pasal selanjutnya menjelaskan bahwasanya wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan berbahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Pasal 9 menerangkan bahwasanya wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut marat. Pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat serta dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Dan pasal yang ke-11 adalah wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kelompok 2 menjelaskan pengertian jurnalisme dan hubungan jurnalisme dengan wartawan, sejarah, regulasi, serta kode etik jurnalistik. Baik pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini.
Saya Ismi Wahyusmawati dan tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan 7 selanjutnya.